Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak didik hebat madrasah? Berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran. Namun, kali ini kita hanya bisa bertatap muka lewat daring. Oke, baiklah. Kali ini kita akan belajar tentang Toharo. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama ada caranya bertayamum, kemudian ada gambar anak sedang berwudu, dan yang terakhir adalah mandi wajib. Slide kedua berisikan tentang kompetensi dasar, menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis, dan yang kedua mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama mendeskripsikan berdasarkan urutan-urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis. Yang kedua, menerapkan prosedur pelaksanaan bersuci untuk menghilangkan hadas yang sesuai dengan ketentuan fikih. Yang ketiga, menggunakan pelaksanaan bersuci dari najis sesuai dengan ketentuan fikih. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan prosedur pelaksanaan bersuci dari hadas berdasarkan urutan-urutannya. Bersuci. Bersuci ini dibagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bersuci dari najis. Setidaknya kita tahu pengertian tentang najis, kemudian macam-macam najis, dan juga tentang cara mensucikan najis. Bahasan yang kedua mengenai hadas. Ada juga macam-macam hadas, dan yang terakhir adalah cara mensucikan hadas. Kita masuk kepada pengertian najis. Najis ini secara bahasa artinya adalah kotor. Kemudian najis secara istilah artinya suatu benda kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Adapun macam-macam najis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama mukhafafah, yang kedua mutawasitoh, dan yang ketiga adalah najis mughaladoh. Baiklah, yang pertama, najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan di antara ketiganya. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis mutawasitoh adalah najis pertengahan atau sedang. Najis ini dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan juga najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak wujudnya, tidak ada zatnya, akan tetapi tetap dihukumi najis. Yang kedua adalah najis yang tampak wujudnya atau najis ainiyah. Dan yang ketiga adalah najis mughaladoh. Najis mughaladoh ini adalah najis yang paling berat di antara ketiganya. Najis ini bersumber dari anjing maupun babi. Kita memasuki slide selanjutnya. Slide cara mensucikan najis. Cara mensucikan najis, masing-masing najis cara mensucikannya berbeda. Yang pertama, najis mukhafafah. Caranya cukup dengan memercikkan air atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh. Tadi ada dua macamnya, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Cara mensucikannya pun juga berbeda. Untuk najis hukmiyah, caranya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Beda halnya dengan najis ainiyah. Caranya menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci.
Dan yang terakhir adalah najis mughaladah. Caranya dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Dan jangan lupa salah satu di antaranya itu menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Memasuki bab hadas, poin hadas, kita belajar tentang pengertian dahulu, yaitu pengertian hadas. Hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seorang muslim yang mana menyebabkan terhalangnya orang tersebut untuk melakukan sholat ataupun tawaf. Macam-macam hadas ini ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Adapun penyebab hadas kecil ada beberapa. Yang pertama karena keluar sesuatu dari 2 lubang. Contohnya ada BAK, buang air kecil, buang air besar maupun kentut. Yang kedua karena hilang akalnya. Yang ketiga persentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Selanjutnya penyebab hadas besar. Yang pertama karena bertemunya 2 kelamin, istilahnya jima atau bersetubuh, baik itu keluar mani ataupun tidak. Yang kedua karena keluar mani. Yang ketiga karena haid. Yang keempat karena nifas. Kelima karena wiladah. Keenam karena meninggal dunia. Untuk meninggal dunia ini kecuali yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Untuk mati syahid maka tidak wajib dimandikan. Cara mensucikannya, untuk cara mensucikan hadas kecil caranya gimana? Dengan berwudu dan juga tayamum. Untuk hadas besar dengan mandi besar dan juga bisa dengan tayamum. Nah, catatan boleh melakukan tayamum jika memang tidak ditemukan air. Tata cara suci. Nah, ada wudu, mandi. Dengan mandi, tata cara mandi junub. Nah, pertama harus niat, kedua sampai 3 kali. Nah, di sini akhirnya untuknya. Terus yang tata cara bersuci berwudu, yang pertama membaca basmalah, kedua membasuh 2 telinga, ketiga istinsyak, keempat membasuh wajah, 5 membasuh kedua sampai siku, 6 mengusap sebagian kepala, dan yang atau telapak dengan sekali tepukan. Kedua tangan ke anggota tayamum. Apakah ada akhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.